Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas materi lanjutan untuk bagaimana cara mencatat faktur penjualan atau sales bagian kedua. Sebagaimana telah kita ketahui pada materi sebelumnya, kita sudah mencoba bagaimana cara mencatat faktur quote, kemudian yang kedua faktur order, di mana di dalam pencatatan faktur order ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mencatat faktur order secara langsung, yang kedua adalah berdasarkan quote yang sudah dibikin sebelumnya. Lalu yang terakhir kita bagaimana yang kemarin yang sudah kita bahas lah, bagaimana cara mencatat faktur penjualan atau invoice. Nah, di dalam faktur invoice kita sudah membahas ada 5 contoh kasus. Yang pertama adalah mencatat faktur penjualan secara kredit, yang kedua mencatat faktur penjualan secara tunai, kemudian dengan menggunakan uang muka, yang keempat yaitu mencatat faktur penjualan berdasarkan quote yang sudah dibikin sebelumnya, dan terakhir adalah mencatat faktur penjualan berdasarkan order yang sudah dibikin sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas materi yaitu bagaimana cara mencatat retur ya, sales return and credit. Sales return and credit ini biasanya digunakan untuk mengembalikan barang yang rusak atau cacat atau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan akibat transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Nah, ini juga sebetulnya retur ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang pada saat kita membeli barang atau menjual barang itu harus terjadi komitmen antara pembeli dengan penjual. Kalau misalkan suatu saat ada barang yang rusak, apakah bisa diretur atau tidak? Nah, untuk meretur ini nanti ada 2 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah Anda harus mengurangkan angka di kolom sheet yang terdapat pada form invoice. Itu tahapan pertama. Yang kedua adalah membebankan invoice yang minus tersebut ke invoice lainnya. Nah, jadi kalau ke invoice lainnya maksudnya di sini adalah dikembalikan dalam bentuk barang lagi, atau membebankan invoice dengan dikembalikan atau dalam bentuk uang tunai, pay refund. Nah, syarat kalau ingin dikembalikan dalam pay refund ini atau uang tunai, maka syaratnya harus pada saat pembeliannya itu harus berupa tunai, jadi tidak bisa kredit. Dan yang perlu diingat sekali lagi bahwa pada saat nanti pencatatan tahap pertama itu, apabila nanti misalkan ada beberapa barang atau produk yang di dalam penjualannya itu ada diskon, maka diskon juga harus dicatat juga. Jangan sampai pada saat kita menjual barang, lalu pada saat dikembalikan barang tersebut tidak disertakan diskonnya. Jadi itu nanti pada saat pencatatan nanti berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka terlebih dulu ya materi yang sudah dipraktekkan. Jadi ini tidak perlu disalin lagi, Anda hanya cukup membuka saja praktek 11-nya ya. Jadi silakan jalankan program program MyOB Accounting-nya. Silakan di open saja ya, dibuka saja langsung, tidak perlu disalin lagi, langsung praktek 11-nya dibuka saja langsung ya. Oke, kemudian silakan pilih opsi ketiga, langsung continue. Oke ya, jawab no aja terakhirnya ya. Oke, kali ini kita akan coba membahas materi terakhir dari faktur penjualan ya, jadi sales. Saya akan coba langsung ke kasusnya ya. Jadi di sini kita ke kasusnya. Yang pertama adalah ini ya, tanggal 18 Maret. Nah, sales return and credit
apply to sales, ya. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa retur itu terjadi akibat barang yang kita terima cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan yang dipesan, ya. Nah, jadi ada dua tahapan yang harus Anda lalui, ya. Yang pertama, Anda harus mengetikkan angka minus pada kolom ship atau kolom quantity. Kemudian yang kedua adalah membebankan invoice minus tersebut ke invoice lainnya, ya. Bisa ini dalam bentuk barang. Kalau misalnya ingin kembalikan dalam bentuk uang tunai, maka pilihnya pay refund, ya. Oke, kasus pertama lah kita apply to sell, dikembalikan dalam bentuk kendaraan laki. Kasusnya yang kedua nanti adalah dikembalikan dalam bentuk uang, ya. Oke. Kasus pertama tanggal 18 Maret. Sales return and credit apply to sell. Pelanggan GW Motor mengembalikan kendaraan 2 unit Yamaha Mio cewek dan 1 unit Yamaha Jupiter cewek untuk transaksi tanggal 16. Nah, jadi kita cek dulu ini Yamaha Mio dengan Yamaha Jupiter itu ada potongan enggak, ya. 16 itu kita cek nanti di sini 16, ya. 16 itu artinya di sini berasal dari order, kalau nggak salah order tanggal 5, berarti cek tanggal 5 di sini, ya. Ke motor tanggal 5 dicek dulu. Kita cek tanggal 5 di sini. Nah, 5 ini bersumber dari quote, ya. Order langsung tanpa quote, order, ya, berdasarkan order bukan quote. Nah, kebetulan yang Yamaha Mio dipotong 3%. Jadi pada saat kita order itu dipotong 3%, maka pada saat diretur juga nantinya harus dikembalikan lagi dalam bentuk 3% lagi, ya. Oke. Itu oke. Jadi saya ulangi lagi, ini kasusnya adalah tanggal 18, ya. Pelanggan GW Motor mengembalikan kendaraan 2 unit Yamaha Mio. Berarti yang 2 inilah yang dipotong, yang diskon 3% ini, ya. Sedangkan Yamaha Jupiter tidak, ya. Untuk transaksi tanggal 16 karena 16 itu berasal dari tanggal 5, ya, maka kita cek tanggal 5 ternyata ada potongan 3% kepada perusahaan dan setuju kembalikan dalam bentuk kendaraan laki. Oke, ada dua tahapan. Caranya adalah tahapan pertama dulu nih. Silakan pertama-tama untuk retur di sini perlu diingat tidak ada menu khusus atau icon khusus. Jadi untuk mencatat retur itu adanya di enter sales dulu, ya, di sini. Klik ini, ya, enter salesnya. Kemudian oke, saya ini kanda aja dulu sebentar, ya. Saya bikin 2 jendela supaya kelihatan nantinya, ya. Iya, ini saya kecilkan supaya kelihatan semuanya. Oke. Iya. Nah, oke, yang tadi yang diretur itu adalah pelanggan GW Motor, berarti pilih customernya sini adalah GW Motor dulu, ya. Jadi pilih GW Motor sini. Pilih GW Motor customernya. Ya, kalau muncul pesan continue saja, ya. Di sini kebetulan ada order yang sudah dibikin sebelumnya. Apakah order yang tanggal 16 itu akan dijadikan sebagai invoice atau tidak? Karena kita ingin di sini meretur, maka abaikan saja. Jadi di sini jangan ini, ya, di cancel saja udah. Cancel, kemudian silakan isi tanggalnya tanggal 18, ya, 18/3/19, ya, di sini. Oke. Silakan pada kolom date-nya Anda isikan tanggal 18 bulan 3 tahun 2019. Untuk kolom invoice-nya abaikan dengan customer PO. Yang diretur itu tadi adalah di sini adalah 2 unit Yamaha Mio dan 1 Yamaha Jupiter, ya. Yamaha Jupiter FO, ya, di sini, ya. Oke. Nah, Jupiter, ya. Oke. Berarti Anda ketikkan di sini, ya. Ya, diketik min 2 sini. Oke, min 2 dan min 1 di enter. Min 2 dan min 1. Nah, jadi diketik minus. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa
untuk ada dua tahapan kan. Tahapan pertama di sini Anda harus mengetik angka negatif pada kolom shift-nya ya, min 2, min 1. Nah, yang pertama silakan diklik pada item numbernya di situ, kemudian panggil nama motornya Yamaha Mio. Oke, kemudian yang kedua adalah Yamaha Jupiter. Klik di bawah, lalu enter lagi, pilih Yamaha Jupiter. Tekan tombol tab. Oke, ya sebagaimana tadi saya katakan, bersumber dari transaksi tanggal 16 juga bersumber dari transaksi tanggal 5. Perlu diketahui bahwa Yamaha Mio pada saat beli itu didiskon 3%, maka diskonnya 3% lagi di sini. Seperti itu ya. Oke. Jadi harus dikembalikan dalam ini lagi ya diskonnya. Oke. Sehingga totalnya lah balendonya menjadi 42.913.200 minus ya di sini ya. Oke. Nah, ini tahapan pertama. Jadi tahapan pertama Anda hanya cukup mengetik minus saja ya. Mengetik minus pada kolom ini ya, kolom shift seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah langsung di-record. Record. Ya, sudah selesai tahapan pertama. Nah, karena di sini kita kasusnya adalah apply to sell, jadi membebankan invoice minus tersebut ke mana? Ke invoice lainnya. Oke, caranya adalah untuk membebankan invoice minus tersebut ke invoice lainnya, caranya adalah aktifkan dulu ini registernya. Aktifkan tombol registernya, kemudian klik tab return and credit. Saya ulangi. Ya, tahapan kedua adalah klik tombol register, kemudian aktifkan tab return and credit, sehingga di sini muncul ada tanggal 18 ya, 18 bulan 3 tahun 2019 ya, dari Geomotor. Nah, di sini ada dua pilihan, ada pay refund, ada apply to sell. Karena tadi dikembalikan dalam bentuk barang lagi ya, dikembalikan dalam bentuk invoice lagi, maka Anda pilih apply to sales. Oke. Kemudian tanggalnya betulkan tanggal 18 garing 3 garing 19 ya. Sorry. Oke. Nah, seperti itu ya. Memonya silakan diganti saja di sini, misalkan retur ya. Misalkan retur ini ya, bolehlah, kalau itu terserah Anda ya. Retur misalnya motor 2 ini ya, 2 unit Yamaha Mio ya, Yamaha Mio, dan satu ini ya, Yamaha Jupiter untuk transaksi ya, transaksi TGL 16 ya, 16 bulan 3 19 seperti itu ya. Enter. Nah, perlu diketahui di sini untuk tanggal 16 ada dua ya, jadi yang perhatikanlah tidak boleh yang statusnya order, karena yang dibeli waktu itu adalah tanggal 16 ya. Jadi jangan ini yang tanggal 16 yang statusnya order, tetapi silakan oleh Anda yang nilai 42.913 ini langsung saja. Jadi ini perlu diingat ya, ini tidak bisa direkod sampai kapanpun juga. Karena apa? Karena ini tidak boleh dikosongkan pada kolom amount of flight-nya. Artinya apa? Nilai ini belum balance. Nah, supaya balance, maka ini angka ini masukkan ke transaksi tanggal 16 dengan cara diklik pada kolom amount of flight baris ketiga, yang ini statusnya open tanggal 16, silakan diklik langsung di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu di enter, sehingga pada out of balance-nya sudah seimbang, sudah 0 ya, gitu, seperti itu. Jadi angka yang ini sudah sama dengan yang tertera pada credit amount ini ya. Nih, jadi tahapan kedua Anda cukup membebankan invoice minus tadi ke transaksi tanggal 16 ya, sesuai dengan transaksinya ya. Jadi tidak boleh sembarang mengklik misalnya di tanggal 1, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan tanggal transaksinya ya. Oke, kalau sudah langsung diklik tombol record saja. Nah, sehingga nanti di sini akan hilang. Ini menunjukkan jika hilang itu artinya barang yang telah tadi diterima oleh perusahaan ini sudah diserahkan, sudah dikembalikan ke
ini ya ke customernya, ke pelanggan gawai motor ya. Untuk membuktikan bahwa itu sudah dikembalikan ke pelanggan gawai motor, Anda lihat di tab close invoice ya. Nah, ini mohon maaf, ini tanggalnya dibetulkan dulu, ini tanggal 1 bulan 3 ya, 1 bulan 3 tahun 19. Nah, ini ada transaksinya ya di sini. Oke. Bisa dilihat ini menunjukkan bahwa di sini sudah ada dua status yang sifatnya close invoice ya. Oke, itu cara yang kasus yang pertama ya, membahas tentang sales return and credit apply to sale. Untuk selanjutnya kita yang kasus yang sales return and credit, itu yang terakhir adalah pay refund ya, dikembalikan dalam bentuk uang tunai ya. Pelanggan Merdeka Motor, sekarang kasusnya tanggal 20 ya. Pelanggan Merdeka Motor mengembalikan kendaraan 1 unit Honda Vario ke perusahaan untuk transaksi tanggal 11. Nah, perhatikan tanggal 11 isinya ya. Oke, tanggal 11. Nah, 1 Honda Vario tanggal 11. Coba cek dulu apakah Honda Vario ada potongan tidak. Sini ya. Oke, yang tunai yang ini nih. Vario, oh kebetulan tidak ada potongan ya. Tidak ada potongan berarti tidak ada diskon ya, tidak ada potongan lagi di sini. Jadi tidak perlu diketik diskonnya. Oke. Ke Merdeka Motor ya. Jadi pelanggan Merdeka Motor mengembalikan kendaraan 1 unit Honda Vario cewek ke perusahaan untuk transaksi tanggal 11 dikarenakan kendaraan rusak dan setuju dikembalikan dalam bentuk uang atau refund ya. Sama seperti tadi, ada dua tahapan yang harus Anda lalui. Tahapan pertama, Anda mengetik minus pada kolom shift. Kemudian yang kedua, mengeluarkan uang tunai ke customer atau retur yang dibuat di atas ya. Oke. Tahapannya adalah silakan Anda di close dulu ini general sales registernya. Ya, tampilan harus dalam keadaan seperti ini, sales new item. Ya. Oke. Kemudian silakan Anda isikan. Ini udah tidak perlu dirubah lagi ya. Jadi ini formnya form invoice ya. Oke. Pelanggannya di sini, nama pelanggannya Merdeka Motor ya. Jadi pada customernya pilih Merdeka Motor, diklik 2 kali. Oke, jika muncul pesan continue saja. Oke, tanggalnya diketik tanggal 20. Ketik 20 di sini. 20. Iya. Abaikan nomor invoice dan customer VO-nya. Kemudian ketik di sini. Karena cuma satu kendaraan saja berarti min 1. Ketik min 1. Nah, itu ya. Oke, min 1. Panggil pada item nomornya adalah Honda Vario. Langsung di enter ini. Honda Vario. Nah, klik 2 kali. Ya, tekan tombol tab. Oke. Tidak ada potongan. Oke, jadi sudah. Cukup segini aja udah ya. Jadi abaikan untuk yang lain-lainnya ya. Jadi sini lama ini adalah total balance due-nya adalah minus 16.417.500 minus ya. Ciri-ciri minus ada kurung tutup di sini, mungkin kurung bukanya nggak kelihatan ya. Oke. Inilah cara pencatatan tahapan pertama seperti ini ya. Jadi Anda hanya cukup mengetik minus pada kolom shift-nya. Oke, sudah selesai tahapan pertama, silakan di record saja. Silakan disimpan, record sehingga tampilan menjadi blank kembali. Kemudian tahapan kedua adalah mengeluarkan uang tunai ke pelanggan atas retur yang dibuat di atas. Oke. Tahapan kedua adalah silakan Anda sekarang diklik tombol registernya. Nah, di sini registernya. Klik tombol registernya. Ya. Kemudian silakan aktifkan tab return and credit-nya. Nah, jadi perlu diingat ya, tab return and credit akan muncul kalau Anda mengetik minus ya. Kalau tidak minus tidak akan muncul di sini ya. Oke. Sehingga di sini ada transaksi retur tanggal 20 yang ini ya. Oke. Karena ini tanggal 20 itu dikembalikan dalam bentuk pay refund, maka Anda pilihnya jangan apply to sale tapi pilihnya adalah pay refund. Kebetulan di sini cuma satu ini transaksi tanggal 20 saja. Langsung sekarang silakan kalau sudah muncul tanggal 20 bulan 3-nya klik tombol pay refund yang ini, yang bawah ya. Oke, sehingga di layar akan muncul kotak dialog settle return and credit. Nah, secara otomatis ini pengeluaran uang sebesar
16.417.500 ini akan dikeluarkan dari akun Bank BNI ya, secara otomatis. Tugas Anda sekarang adalah robah tanggalnya. Pertama-tama dirobah tanggalnya yang asalnya tanggal 18 menjadi tanggal 20. Oke, jumlahnya tidak perlu dirubah. Silakan Anda memonya diketik saja di sini. Retur misalnya 1 unit Honda Vario CW dalam, singkat aja, dalam bentuk tunai ya, bentuk uang tunai. Seperti itu ya. Cukup situ aja, udah langsung beres, selesai ya. Artinya ini secara otomatis perusahaan mengeluarkan uang senilai 16.417.500 dan secara otomatis pula maka barang akan diterima ya, yang cacatnya. Jadi sehingga nanti di dalam persediaan motor Honda akan bertambah, sedangkan saldo akun Bank BNI-nya berkurang, seperti itu ya. Oke, langsung di record saja langsung. Klik tombol record sehingga di sini hilang. Jadi ini tidak muncul. Ini menandakan bahwa barang tersebut sudah dikirimkan, sudah diterima oleh perusahaan dan dikembalikan dalam bentuk uang tunai yang ini nih. Seperti ini ya. Oke, berarti ini untuk transaksi yang berkaitan dengan ini ya, sales return and credit sudah dilakukan prakteknya ya. Oke, sekarang kali ini kita materi terakhir adalah ini ya, berkaitan dengan receipt payment. Nah, ini penerimaan ya, penerimaan pembayaran piutang dagang dari pelanggan akibat transaksi penjualan secara kredit. Oke, yang ini tolong di close saja dulu ya. Oke, di close dulu ya, di cancel dulu. Sekarang kita akan coba dulu nih melihat dulu ini ya, ke sini dulu ya. Oke, sekarang perhatikan dulu nih saldo sekarang untuk melihat berapa saldo piutang dagang ya yang harus ditagih ke beberapa pelanggan. Untuk melihatnya sekarang kita lihatnya di kartu ya, card file, card list, kemudian aktifkan tab customer-nya. Nah, inilah saldo-saldo tagihan yang menjadi ini ya, ini adalah merupakan aset perusahaan. Jadi ada berapa kewajiban-kewajiban yang harus ditagih ke pelanggan, yaitu pertama ke Motor sebesar 237.542.800, kemudian ke Jaya Motor 489.725, kemudian Merdeka Motor 50 juta, Nusantara 125 juta, dan terakhir Sanjaya Motor 302.806.210 ya. Jadi kalau ditotalkan, saya ini sementara di minimize dulu ya. Kalau ditotalkan kita lihat di sini di account list ya. Perhatikan ini saldo piutangnya sekarang. Saldo piutang dagangnya sekitar 1.205.074.050 ya. Perhatikan. Nah, ini saldo ini nanti akan berkurang ya. Perlu diketahui bahwa tadi rincian saldo piutang itu totalnya segini, 1 miliaran ya. Jadi nah ini, jadi tolong perhatikan ya. Jadi ini adalah saldo piutang dagang. Ya. Kalau misalkan nanti ada beberapa pelanggan yang membayar piutangnya, maka otomatis ini akan berkurang, ya, berkurang piutang dagangnya. Kemudian nanti saldonya, nah ini baik, nanti tergantung ya. Kalau misalnya dalam keadaan standar itu Bank BNI itu menerima pendapatan piutang dagang. Tapi bisa saja terjadi nanti kita alihkan saldonya ke saldo Bank BCA apabila saldo Bank BCA ini adalah nanti membutuhkan dana misalkan ya, karena di sini nilainya kecil dibanding dengan saldo Bank BNI. Oke, kita akan coba sekarang ke ini ya, ke card lagi, card file, card list lagi. Oke, perhatikan yang ini tidak akan saya inikan ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba ke kasus yang terakhir adalah bagaimana cara mencatat penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan ya. Oke, di sini ada dua kasus, yaitu yang pertama adalah penerimaan pembayaran piutang tanpa potongan, dan yang kedua adalah penerimaan pembayaran piutang dengan potongan. Oke,
Sekarang kasusnya adalah tanggal 22 Maret ya. Receive payment, menerima pembayaran piutang tanpa potongan. Perusahaan menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan Jaya Motor. Oke, nah perhatikan di sini. Jaya Motor itu artinya punya tagihan sebesar 489725. Nah, perhatikan di sini ya. 489725. Nah, sekarang mau dibayar nih, ya. Oke, di sini perusahaan menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan Jaya Motor sebesar ini. Nih, sekarang mau dilunasin katanya. Sebesar 489.725.000 ya, sesuai dengan yang tertera pada ini ya, catatan data pelanggan atau data customer, yaitu Jaya Motor itu segini ya. Oke. Nah, sekarang dan diterima melalui akun Bank BCA. Jadi dalam keadaan standar sebetulnya dia ngelinknya sudah ke Bank BNI, tapi di sini dialihkan ke Bank BCA. Dengan rincian pelunasan saldo piutang dagangnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 sebesar 50 juta dan sisanya 439.725.000 untuk transaksi tanggal 10 bulan 3. Jadi di sini kebetulan ada dua transaksi, tanggal 1 dengan tanggal 10 ya. Oke. Cara pencatatannya adalah untuk ke kasus yang ini, silakan Anda klik saja ya di dalam modul sales-nya yang di sini. Oke. Klik modul sales, kemudian pilih receive payment. Ya, receive payment di sini. Ya. Nah, saya katakan tadi dalam keadaan standar, jadi setiap penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan itu diterima pada akun Bank BNI. Namun kali ini kita di sini meminta dialihkan ke Bank BCA, berarti sini pilih Bank BCA. Oke, kemudian nama pelanggannya di sini adalah Jaya Motor, berarti pilih Jaya Motor, ya, Jaya Motor. Nah, senilai 489.725 yang tadi ya. Oke. Kemudian ya totalnya berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 489 ini ya. Oke, 489. Tulis untuk menulis angka 489.725-nya di sini nih pada more receive di sini. Ya, di blok saja tanpa mengetik RP, tanpa mengetik titik, langsung aja 489.725.000. Nah, seperti itu ya, di enter boleh. Kemudian payment metodenya cash saja ya, boleh. Sebetulnya ini boleh diisi, boleh tidak ya. Oke. Cash. Nah, di sini langsung ya. Oke, di sini menerima atau misalnya ya menerima, oke. Menerima pembayaran piutang tanpa potongan. Oke, potongan. Nah, seperti itu ya. Tanggalnya betul kan ya? Ini kebetulan bulan sekarang, tanggal sekarang, jadi ini dirubah saja, diklik. Silakan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 22 bulan Maret ya 2019, berarti 22-3-19. Enter aja langsung ya. Oke, sudah. Nah, tadi dari total 489.725 itu rinciannya adalah pertama lunasi ya. Ini kebetulan coba perhatikan di sini. Tanggal 1 ke tanggal tanggal 1 bulan 1 ke tanggal pelunasan 22 itu lebih dari 10 hari. Sebagaimana telah diketahui bahwa Jaya Motor itu terminnya adalah nanti bisa dilihat ya. Jadi terminnya apakah 2/10 N30, tapi umumnya lah 10 hari ya. Oke. Jadi ini 10 hari itu berarti ini tidak dapat potongan karena lebih dari 10 hari. Kemudian tanggal 10 bulan 3 ke tanggal 22 lewat juga 10 hari. Jadi kalau ingin dapat potongan maka ini harus tanggalnya tanggal 20 paling lambat ya. Coba kalau tanggal 20 kita rubah dulu sementara. Nah, seperti ini. Kalau tadi tanggal 22 tidak dapat potongan, tapi kalau Anda ingin mendapat potongan harus tepat atau kurang dari 10 hari. Begitu di enter, lihat dapat potongan berapa persen dari sini ya. Itu. Mungkin Anda bisa dilihat ini dari segini itu berapa persen itu ya. Jadi lihatnya di termin ya. Itu terminnya Jaya Motor berapa, itu seperti itu ya. Oke. Oke, jadi ini tolong dirubah kembali menjadi tanggal 22 lagi ya, karena di sini tanggal 22. Ini tanggal 22. Nah, saya lihat dulu ke sini nih. Kalau pengen lihat ya. Nah, ini ternyata di sinilah 3/10 ya. 3/10 N30. Jadi kalau ingin melihat
penasaran bahwa ini terminnya berapa, lihatnya di sini nih, di kartu. Jaya Motor itu memperoleh terminnya berapa persen ini ya. Oh, di sini coba klik di sini. Caranya ini nih. Diklik tombol tanda panah sebelah kanan customer, kemudian aktifkan tab paymentnya di sini. Tab payment detailnya. Oh, sorry, di sini. Selling detail ya, mohon maaf. Selling detail, lihat di sini nih. Ini potongannya 3%. 3/10 and 30. 3%, 10 hari dan 30 hari ya. Nah, jadi ini sama dengan istilahnya 3/10 and 30. Jadi artinya apa? Mendapat potongan sebesar 3% apabila pembayaran piutangnya di sini adalah dalam jangka waktu paling lama 10 hari ya. Nah, ini yang ini N30-nya adalah ini jangka waktu pembayaran kreditnya ya. Oke, sudah. Oke, berarti ini kebetulan karena kasusnya di sinilah tanpa potongan, maka di sini tidak ada potongan sama sekali. Dan perlu diingat, ini kalau direkod, saya katakan ini tetap ini nggak bisa disimpan sampai kapanpun juga. Karena apa? Ini unbalance ya. Jadi ini tidak boleh pada out of balance-nya ini muncul angka. Nah, artinya apa? Pada kolom amount of right ini tidak boleh dikosongkan, gitu ya. Oke. Perlu diingat bahwa di sini tadi pelunasan yang 489.725.000 itu rinciannya buat pembayaran ke mana saja. Nah, pertama-tama rinciannya adalah lunasi katanya di sini. Lunasi transaksi tanggal 1 bulan 1 sebesar ya, yang ini sebesar, nah ini lunasi saldo awal tanggal 1 sebesar 50 juta. Oke, lunasi. Artinya 50 juta ini nih tanpa potongan, berarti diklik langsung. Klik lunas seperti itu, ya. Itu cara pelunasannya. Anda hanya cukup mengklik pada kolom amount of right saja, langsung enter. Udah, sisanya 439.725, 439.725 cocok sama ya. Kemudian sisanya yang ini, sisanya yang 439.725 lah untuk transaksi tanggal 10 bulan 3 yang ini. Nah, yang ini sisanya adalah ini, langsung diklik lagi, langsung klik. Nah, sehingga di sini nanti pada out of balance-nya jadi kosong. Nah, begitu di enter, perhatikan pada out of balance-nya kosong. Artinya apa ini? Kalau kosong itu artinya data yang Anda inikan ya, yang Anda masukkan pada kolom amount of right itu sudah sama dengan yang diterima pada amount receipt-nya. Jadi balance seimbang ya, seperti itu. Jadi kalau sisinya tidak seimbang, bagaimana? Dari sini tidak boleh muncul angka pada out of balance-nya. Nah, itulah cara pelunasan pembayaran piutang tanpa potongan itu seperti ini ya. Tidak ada potongan. Oke, langsung record saja langsung. Klik tombol record. Anda lihat sementara saya cancel aja dulu ini. Oke, balik lagi ke sini nih, ke card file lagi ya. Ke card file, card list. Tolong perhatikan Jaya Motornya sekarang jadi 0. Ya. Jadi sudah lunas, menandakan bahwa Jaya Motor, ciri-cirinya bahwa Jaya Motor sudah melakukan pembayaran dan membayar secara lunas. Ini sekarang saldonya pada kolom current balance-nya sudah kosong seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir, kasus yang terakhir adalah tanggal 25. Nah, masih tetap receive refund tetapi menerima pembayaran piutang dengan potongan ya. Oke, tanggal 25. Menerima pembayaran dari pelanggan Gaya Motor. Oke, perhatikan Gaya Motor di sini nih ya. Gaya Motornya di sini totalnya 237.542.800 ini ya. Oke, saldo piutangnya. Oke. Nah, di sini ternyata di sini mau membayarnya di sini adalah perhatikan ya. Oke. Nah, tanggal 25 Maret menerima pembayaran dari pelanggan Gaya Motor sebesar 240 juta dan diterima pada Bank BCA dengan rincian pelunasan saldo awal piutang dagang tanggal 1 bulan 1 sebesar 100 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 16 bulan 3 sebesar 130.531.400 setelah mendapat potongan. Ini artinya nilai ini setelah dikurangi potongan. Dan terakhir sisanya sebesar 9.468.000 untuk uang muka penjualan pada order tanggal 16 bulan 3. Oke, perhatikan angka di sini ya. Ini 237.542.800 rupiah dibayar sekarang 240 juta. Oke,
perhatikan angka yang tertera di GW motor yang ini ya. Di close dulu sama saya, atau saya minimize aja dulu yang ini. Oke, sekarang aktifkan lagi untuk pencatatan pelunasan pembayaran, dilakukan di modul sales, kemudian pilih receive payment ini ya. Oke. Nah, di sini Anda lihat, perhatikan tanggal 25 tadi menerima pembayaran dari pelanggan GW motor. Oke, GW motor berarti ininya pilih GW motor dulu. Nah, itu kemudian sebesar 240 juta diterima pada Bank BCA. Berarti tolong ini dialihkan ke Bank BCA lagi ya. Oke, pilih Bank BCA. Kemudian tulis pada kolom amount receipt-nya senilai 240 juta di sini ya. Oke. Jadi si GW motor ini dia mau melakukan pembayaran sebesar 240 juta. Enter saja. Ininya cash saja boleh ya. Oke, seperti itu. Ya, tanggalnya tanggal 25, betul kan? Tanggal 25 di sini. Ya. Oke, sudah. Ininya adalah menerima pembayaran piutang dengan potongan ya. Dengan potongan, saya singkat dengannya dengan potongan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang ini untuk tanggal 1 bulan 1 ke tanggal 25 tidak mendapat potongan. Tetapi kalau tanggal 16 ke tanggal 25 ini dapat potongan. Karena apa? 16 ke tanggal 25 adalah 9 hari, maka dapat potongan ya. Misalkan kalau kita tidak dapat potongan, misalnya tanggal 28, nah jelas kalau tanggal 28 tidak dapat potongan, perhatikan ya, tuh tidak dapat potongan. Karena apa? Karena di sini adalah melebihi dari 10 hari ya, gitu. Jadi syarat untuk mendapat potongan itu harus tepat 10 hari. Kita cek ini GW motor itu berapa di potongannya ya. Oke, klik di sini di customer, kemudian aktifkan selling detailnya. Oke, berarti ini 2,5%. Jadi pelanggan GW motor ini apabila melakukan pembayaran kurang atau tepat dari 10 hari, maka mendapat potongan sebesar 2,5% ya, seperti itu. Oke, balik lagi. Ini kita rubah lagi ke tanggal 25 lagi ya, ini ya. Nah, jadi kalau lewat dari 10 hari, maka ini tidak dapat potongan. Contohnya yang 16 ke tanggal 28, jelas lebih dari 10 hari ya. Sedangkan ini pembayarannya tanggal 25, betul kan? Tanggal 25. Nah, seperti itu ya. Oke. Dari total pembayaran penerimaan sebesar 240 juta ini yang diterima pada akun Bank BCA, rinciannya adalah yang pertama lunasi di sini transaksi tanggal 1, lunasi transaksi tanggal 1 bulan 1 sebesar 100 juta ini ya. Oke, lunasi ini. Cara pelunasannya bagaimana? Cara pelunasannya Anda langsung diklik lunasi tanggal 1 bulan 1 sebesar 100 juta, langsung klik. Nah, gitu ya. Di mana? Pada kolom amount offline-nya langsung diklik. Sehingga akan muncul angka 100 juta. Enter langsung sehingga ini berkurang menjadi 140 juta. Ya, sisanya. Oke, dari 240 juta ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah dan pembayaran transaksi tanggal 16 bulan 3 sebesar 130.531.400 setelah mendapat potongan. Oke, 130.531.400. Oke, betul ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita tidak tepat waktu, maka segini totalnya yang harus dibayarkan. Tapi karena di sini kita kurang dari 10 hari, maka dapat potongannya lumayan 7 jutaan ya dari sini. Dari 137 ini 2,5%-nya di segini. Oke. Kemudian tadi adalah lunasi transaksi tanggal 16 ya sebesar 130.531.400. Caranya diklik langsung pada kolom amount offline ya. Lihat, perhatikan di sini angka 140 juta menjadi berkurang, enter, menjadi sisanya lah 9.400 ini ya. 9.468.600 rupiah. Nah, sisa yang ini adalah
tolong Anda amati, perhatikan di sini sisanya berapa total dunya. Sisa terutangnya 26.111.157,50. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini lunas atau tidak? Ya, kalau kita dengan angka yang sisanya segini 9 jutaan, lunas. Ya. Kok bisa lunas? Kenapa? Ya lunas karena yang utang itu yang statusnya open ini, perhatikan. Nah, perhatikan. Jadi yang status open itulah yang utangnya segini, cuma 2. Tanggal 1 bulan 1 dan tanggal 16. Sedangkan yang 16 yang terakhirlah order. Artinya barangnya belum dikirim. Makanya ini disebutnya kelebihan bayar. Ya, kelebihan bayar. Artinya si pelanggan gaya motor ini kalau sisa yang segini itu dimasukkan ke sini bukan kurang, bukan, tetapi malah lebih. Karena apa? Jadi sisa yang ini, coba diklik yang sini, langsung klik ya. Nah, 9 juta ini lalu di enter, lihat, perhatikan di out of bilangnya, begitu di enter 0. Nah, artinya sisa yang 9.468.600 itu adalah merupakan ini ya, jadi uang muka order tanggal 16 bulan 3 gitu maksudnya ya. Nah, jadi ini artinya lah si pelanggan ini kelebihan bayar. Jadi angka 9.468.600 ini adalah merupakan uang muka. Masuknya ke mana? Ke uang muka penjualan, seperti itu. Ya. Oke. Coba cek sekarang di record langsung. Ya, kalau muncul pesan, pilih aja print letter ya. Mohon maaf. Oke. Pilih tombol print letter. Ya. Lalu di cancel saja. Kita lihat sekarang ya, ini yang tadi. Oke, perhatikan, sudah lunas langsung. Tuh, jadi lunas. Jadi meskipun tadi ada sisa angka, tapi angka yang tadi itu adalah masuknya ke uang muka penjualan ya. Oke, jadi masih ada sisa utang, sisa tagihan pertama ke Merdeka Motor 50 juta, kemudian ke Nusantara Motor 125 juta, dan ke Sanjaya 300-an. Jadi ini 300 tambah 350 tambahnya sekitar 400 jutaan. Coba lihat sekarang ya. Di close, kita cek sekarang di account list. Lihat sekarang utangnya 400, asalnya tadi 1 miliar, sekarang menjadi 477 juta. Perhatikan di sini. Ya, saya perbesar dulu ya. Sekarang saldonya makin mengecil ya. Oke, menjadi yang tadinya semula sebelum dilakukan transaksi penerimaan pembayaran asalnya 1 miliar, sekarang berkurang menjadi 477 juta 806.20. Jangan rincian yang tadi ya. Jadi itu rinciannya mana Pak? Ini rinciannya. Yang tadi di card file tadi, card file, card list, ini rinciannya ya. Jadi rincian 477 juta sekian ya, yang saldo piutang dagang itu artinya perusahaan punya tagihan ke Merdeka Motor 50 juta, ke Nusantara Motor 125 juta, dan ke Sanjaya Motor 302 juta 806.20 ya. Oke, seperti itu. Oke, kita cek lagi saldo-saldo akhirnya ini. Setelah Anda melakukan transaksi penjualan, kita cek saldo-saldonya ya. Jadi yang saya cek adalah saldo-saldo yang ada transaksi saja, yang tidak ada transaksi tidak akan saya sampaikan. Oke, saldo Bank BCA-nya sekarang yang tadinya 100 sekian juta ya, sekarang meningkat karena tadi ada beberapa 2 kali transaksi dialihkan, yang harusnya masuk ke rekening Bank BNI dialihkan, penerimaannya dimasukkan ke Bank BCA, sehingga sekarang saldo akhir Bank BCA menjadi 921.753.000. Oke, kemudian saldo Bank BNI-nya menjadi 1.159.180. Kemudian saldo piutang dagang 477.806.20. Nah, ini dampak berikutnya adalah kalau kita melakukan transaksi penjualan, otomatis saldo persediaannya berkurang. Ya, kemarin-kemarin pada saat kita melakukan transaksi pembelian sampai 2 miliar ya. Karena kita menjual maka berkurang seperti itu. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ke sini. Nah, ini yang penting. Nah, ini uang muka. Asalnya uang muka tadi nih. Yang ini kosong asalnya. Yang tadi nih. Nah, yang 9.468.600 itu yang ini masuk ke sini. Jadi artinya kelebihan bayar ini. Dan ini merupakan utang bagi perusahaan ya. Kemudian di sini muncul yang tadinya semulanya PPN keluaran kosong, sekarang menjadi 155.181.10.000 ya.
Oke. Kemudian ini juga pendapatannya ini. Oke. Penjualan motor Honda segini, modalnya berapa? Kalau ini katakanlah ini dijualnya 730 juta, modalnya berapa? 582. Artinya ini lebih rendah ya. Ini dijualnya 428, modalnya 342. Yang Suzuki mau dijual 399, modalnya 319 ya. Sehingga akan diperoleh keuntungan, lihatnya di equity di sini, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 302.729.000 sekian ya, seperti itu. Oke. Nah, itulah jadi dampak atau pengaruh akibat transaksi penjualan seperti itu. Jadi pertama, sekali lagi saya ingatkan, dampaknya lah pertama ini ya, ke saldo kas dan bank ya, saldo kas dan bank, terutama bank BNI ya, ini bertambah. Tapi karena tadi itu dialihkan, ada beberapa ini dialihkan ke bank BCA, sehingga bank BCA juga bertambah. Kemudian saldo piutang dagang itu akibat transaksi penjualan, itu dampaknya kalau kita melakukan transaksi penjualan secara kredit, maka saldo piutangnya bertambah, apabila dibayar maka berkurang, seperti ini. Kemudian dampak berikutnya adalah ke saldo persediaan, kalau kita menjual berkurang ya. Kemudian timbul di sini PPN keluaran, seperti itu ya. Oke, silakan nanti oleh Anda aktifkan untuk laporannya yang berkaitan dengan penjualan. Silakan Anda aktifkan saja, klik tombol sales di sini, kemudian pilih report. Nah, Anda bisa melihat di sini, ini kaitannya dengan piutang ya, umur piutang secara aging summary, itu artinya ini umur piutang secara ringkas, kemudian umur piutang secara lengkap, kemudian rekonsiliasi secara ini ringkas, kemudian detail, ini melihat laporan yang berkaitan dengan item-item yang terjual, kemudian ini pelanggan-pelanggan ya, kemudian ini yang berkaitan dengan salesperson-nya, orang-orangnya, menampilkan register, artinya melihat ini laporan yang berkaitan dengan close invoice, open invoice, dan order maupun quote ya, dan termasuk juga retur. Nah, silakan nanti untuk seterusnya boleh Anda dilakukan sendiri saja ya. Jadi kalau saya mungkin di sini hanya melihat sepintas saja. Contoh misalnya kita ingin menampilkan umur piutang ya, umur piutang, klik 2 kali saja. Jadi ini diklik 2 kali, aging summary-nya. Kemudian ini boleh ya, tanggalnya tidak perlu dirubah juga sama, nggak apa-apa ya. Atau boleh misalnya tanggal 30, kalau bulan 3 itu misalnya sampai tanggal berapa, 31, 30 ya, nanti tinggal di ini aja. Misalnya tanggal 30 bulan 3, 19 ya. Oke, di enter boleh. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa lihat ya umur ininya, umur piutangnya. Seperti ini. Ini secara ringkas. Kalau kita ingin secara lengkap, di close, kita tampilkan aging detailnya seperti ini, klik 2 kali. Ya, langsung display. Nah, ini secara detail, secara lengkap. Bisa dilihat itunya ya. Umur piutang dagangnya secara lengkap. Kalau yang berkaitan dengan ini penjualannya, lihatnya di kelompok item. Ini dalam bentuk barangnya. Sales summary. Ininya roba bulan, misalnya kalau misalnya penjualan selama bulan Maret, berarti ini Maret lagi aja ya. Maret ini ya. Oke. Date from-nya Maret aja udah ya, karena penjualan dilakukan selama bulan Maret. Langsung ini ya. Nah, ini kuantitinya, jadi yang minus tidak akan muncul di sini ya, karena tidak lengkap. Nah, kalau ingin lebih lengkap, ada pengurangnya, ada barang yang cacat dan sebagainya, bisa dilihat di yang detailnya di sini nih. Diklik 2 kali di sales detail ya, langsung display. Nah, seperti ini, ada pengurang di sini tuh ya, ini ada. Kalau tadi tidak lengkap, ini ada pengurang -1, kemudian di sini ada juga pengurang -2 ya untuk ininya ya, ada yang di returnya -1 juga, seperti itu. Oke, barangkali itu aja yang perlu saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan transaksi penjualan yang bagian kedua ya.
Jadi untuk materi silakan yang ini di close saja, di backup dengan nama file yang sama ya. Jadi silakan sebelum keluar Anda silakan di backup dengan nama file yang sama, namanya praktek 11 lagi aja ya. Oke. Barangkali untuk materi yang barusan saya sampaikan lah, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.